Mas Akram. Waalaikumsalam Mas Sofyan. Oke, Bagaimana kabarnya Mas? alhamdulillah baik Mas. Di sana Alhamdulillah. Mas Akram gimana? Baik juga Mas. Oke, cuaca Alhamdulillah nih cerah Mas. ya Mas. Insya Allah nih Mas. Mudah-mudahan tidak Oke, ada gangguan sama sekali di cuaca ya. oke. Semoga pada IGLF ini lancar ya sampai akhirnya. Oke, teman-teman, beliau adalah Mas Akram Muhammad. Beliau adalah founder dari Kayfan Islamic Finance. Tahu teman-teman, tahu boleh follow juga nih Instagramnya @kayfan.id ya. Oke, Mas Akram. Mungkin kita perkenalan dulu ya. Mungkin Mas Akram boleh jelasin nih, Kevin nih ID itu apa sih, Mas? Baik Mas. Saling mengenal dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kevin ID itu bermula di tahun 2020. Waktu itu kita masih melihat kesadaran masyarakat yang kebetulan mulai tumbuh nih tentang pentingnya sebuah kehalalan transaksi, kehalalan sebuah produk finansial. Namun kita melihat pada tahun itu masih sangat minim nih akun-akun edukasi, media-media yang berbasis Instagram yang melakukan edukasi secara benar, secara dengan sesuai dengan prinsip-prinsip ataupun dengan fatwa-fatwa yang sudah diperlakukan. Melihat kondisi pada saat itu ya kita takut masyarakat kita semakin jauh, semakin anti dengan yang namanya produk-produk keuangan yang dikatakan berlabel syariah. Padahal sebenarnya produk keuangan syariah itu sudah dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itulah kemudian kita memutuskan untuk melakukan edukasi. Kita mencoba untuk membedah produk-produk keuangan syariah itu sebenarnya seperti apa sih dan seperti apa mekanismenya. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan selama hampir 2 tahun. Oke, alhamdulillah ya, Mas. Sudah banyak juga followersnya, udah sekitar 25.000 ya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Oke, ada kalau Kevin itu ada panggilannya sobat apa gitu, Mas? Kita Atau biasanya manggil teman Kevan. Para followers oh kita itu teman. kita anggap sebagai teman ya. Jadi buat teman-teman yang dari di sini juga silahkan feel free untuk nge-DM kita ingin menanyakan sesuatu dan sebagainya. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Dan juga, jangan lupa di follow Instagram @kevan.id. Oke. Nah, oke, Mas Akram nih, berhubung kita pada kali ini tentang salah satu kita akan membahas salah satu produk di pasar modal yaitu saham. Nah, banyak juga di sekitar bahkan dari sekitar saya teman-teman pada pada mau nanyain bahwa saham itu gimana sih mekanismenya, terus investasi saham itu apakah halal atau enggak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang saham syariah. Oke, sepertinya kita langsung mulai aja ya Mas. Kayaknya eh, kita mulai dari lebih apa ya, mengenal lebih awal lagi. Kalau saham syariah itu apa sih Mas? Baik Mas, Dan gimana sih mekanisme investasinya? ya, karena sebelumnya judulnya itu apakah investasi saham itu halal ya, Mas? Sebenarnya itu perkara yang cukup berat Ya, membahas halal dan haram satu hal itu ya. Jadi ya. mudah-mudahan bersama-sama kita pertama sekali membaca doa dulu, Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Semoga kita diberikan kemudahan ya Mas dalam membahas ini. Baik, mungkin pertama sekali itu ketika kita berbicara saham, saham itu apa sih? Apakah sekedar chart ataupun gambar yang naik turun warnanya merah hijau. Saham itu sebenarnya adalah kepemilikan, kepemilikan akan sebuah perusahaan. Dan kepemilikan perusahaan ini bisa kita beli pada perusahaan-perusahaan yang sudah dalam istilahnya itu go public atau menawarkan sahamnya itu kepada publik, menjual sahamnya itu kepada publik. Di mana sih kita bisa membeli saham-saham ini, kepemilikan perusahaan tadi, di tempat yang namanya itu bursa efek. Dan itu sesuatu yang legal, sesuatu yang sudah diatur oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi semua regulasinya itu sudah sangat jelas. Dan pada perusahaan-perusahaan ini, kepemilikan perusahaan ini yang kita namakan saham itu, ada kriteria. Kriteria inilah yang kemudian kita sebut sebagai saham syariah. Kriteria seperti apa sih saham syariah itu? Yaitu saham-saham yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dilarang oleh syariah.
Jadi buat teman-teman untuk membuka ini, saya ingin mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang sebuah transaksi muamalah, itu hukum awalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi saham syariah itu adalah saham yang tidak bertentangan, yang tidak ada larangan, yang tidak dilarang di dalam syariah tadi. Oke, Mas Akram. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara saham konvensional yang ada di Bursa Efek Indonesia dengan saham syariahnya? Baik, yang membedakan itu ya Mas, kalau misalnya kita yang pertama itu kalau cara membedakan antara saham konvensional dengan saham syariah itu yang pertama yang paling gampang itu adalah dari daftar yang dirilis oleh Bursa Efek, cara membedakannya. Ada yang kita kenal sebagai Indeks Saham Syariah Indonesia, di mana di sana kita bisa melihat saham-saham yang sudah sesuai dengan saham syariah. Dan itu menjadi salah satu cara paling mudah untuk membedakan antara saham konvensional dengan saham syariah. Dan satu lagi cara yang sudah cukup berkembang saat ini adalah dengan adanya Syariah Online Trading System atau SOTS. Jadi saat teman-teman membuka ataupun ingin membuka sebuah akun untuk bertransaksi saham itu, teman-teman bisa memilih opsi yaitu akun syariah, di mana akun syariah itu hanya mengizinkan atau memperbolehkan teman-teman untuk membeli saham-saham yang termasuk dalam saham syariah. Jadi mungkin itu Mas cara paling gampang untuk membedakan antara saham syariah dan saham yang non syariah. Oh iya, Mas. Nah, sedikit info nih buat teman-teman kalau misalkan teman-teman mau membuka rekening akun syariah, nah teman-teman bisa cek di link bio-nya Pasar Modal Syariah. Nah, di situ ada link yang mengalihkan ke website Ida Islamik. Nah, di situ ada banyak informasi terkait SOTS dan kemudian sekuritas apa aja sih yang sudah menyediakan layanan eh, syariah online trading system ini. Nah, kemudian oh iya, teman-teman juga boleh dicek juga ada daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK yang nah ini tuh daftar ini tuh akan dipublish setiap 2 periode dalam setahun. Nah, teman-teman bisa cek di situ juga. Nah, oke Mas. Selanjutnya mungkin eh, gimana sih sebuah saham itu diseleksi kemudian bisa dikatakan sesuai syariah. Ini prosesnya kayak gimana sih? Proses menyeleksi saham syariah. Yang pertama itu, Mas, ada kita kenal perusahaan yang memang dari anggaran dasar berdirinya perusahaan tersebut, dia menyatakan dengan sangat jelas bahwa kami adalah perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi perusahaan ini dari perusahaannya itu sendiri sudah murni ingin menjalankan bisnisnya sebagai perusahaan syariah. Dan itu kemudian ketika perusahaan ini melantai di bursa atau menjual sahamnya ke publik, saham dari perusahaan jenis ini otomatis dia akan masuk sebagai saham syariah secara sendirinya. Itu satu kategori. Dan kategori selanjutnya lagi adalah sesuatu yang kita kenal sebagai yang namanya screening syariah atau proses seleksi syariah. Jadi berdasarkan dengan peraturan OJK sudah diterapkan sebuah mekanisme tertentu nih kriteria-kriteria di mana kemudian dilakukan screening. Screening ini yaitu melihat seluruh emiten ataupun melihat seluruh saham-saham yang ada di bursa efek kita di pasar bursa efek Indonesia. Dan di situ kemudian dengan kriteria-kriteria itulah kemudian tersaring perusahaan-perusahaan yang ada dan kemudian itulah kemudian menjadi yang kita kenal sebagai saham syariah atau indeks saham syariah yang seperti kita kenal ini. Nah, seperti apa sih prosesnya itu? Yang pertama sekali dilakukan adalah proses yang kita kenal sebagai business screening, yaitu kita melihat perusahaan-perusahaan yang bisnis utamanya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Jadi bukan perusahaan yang menjual minuman keras, bukan perusahaan yang menjual judi, ataupun perusahaan kasino, atau perusahaan yang menjual alat-alat gaming untuk judi dan lain sebagainya. Dan juga bukan perusahaan rokok dan
perusahaan kalau di luar negeri nih Mas, bukan perusahaan yang menjual senjata. Nah, jadi Oh itu iya. salah satu nilai syariah ya, menolak rokok karena dia membahayakan bagi kesehatan, dan menolak perusahaan senjata karena senjata bisa disalahgunakan untuk perang, untuk membunuh manusia gitu. Dan itu proses pertama. Dan yang proses yang kedua adalah dilihat nih rasio hutang. Rasio hutang yang tidak boleh lebih dari 45% dari total keseluruhan asetnya. Kenapa hutang ini penting? Hutang ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dalam permodalan yang kita sebut dengan modal kerjanya meminjam uang dari bank konvensional yang memiliki sistem transaksi menggunakan bunga bank. Dan kita sudah hampir sepakat bahwa bunga bank itu adalah riba. Jadinya dalam perusahaan itu masih terdapat unsur bunga bank tadi yang oleh ulama-ulama kita mereka melakukan proses yang namanya ijtihad, mencoba mencari suatu hukum pada permasalahan-permasalahan baru, dan mereka memutuskan tidak boleh lebih dari 45% nilai hutang dari total keseluruhan aset. Dan yang terakhir itu adalah jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan non halal, yaitu pendapatan yang berasal dari bunga bank tadi. Jadi misalnya perusahaan ini menyimpan uangnya di bank konvensional, yang kemudian uang itu didepositokan, kemudian uang itu berbunga, dan itu kemudian menjadi pendapatan si perusahaan itu. Dan pendapatan berbunga inilah yang kemudian dilihat di screening, ini tidak boleh lebih dari 10% pada total pendapatan keseluruhan si perusahaan. Dan saya paham banget ini Mas Sofian, Ya. kenapa 45%, kenapa 10% ini sering menjadi polemik di masyarakat, Nah, ini di pasti para paling teman-teman paling semua jadi ya. pertanyaan. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Mas dari ini apa? Rama underscore besar. Bagaimana hukum tentang pendapatan halal dan haram suatu emiten yang tercampur walaupun kurang dari 10% katanya. Baik Mas, Karena ini ya. emang ya, ya oke Mas lanjut. Ini memang sesuatu yang sangat sulit ya Mas. Kita mencoba menjelaskan ini, kita bahkan ada sesi live tersendiri ya Mas. Satu live itu hanya membahas rasio utang tadi, rasio 45% dan 10% tadi. Oh, Jadi ini cukup pembahasan cukup panjang, tapi singkatnya seperti ini Mas. Kita sudah pernah mencoba untuk melakukan riset, apakah fenomena ini hanya terjadi di Indonesia saja? Ternyata tidak, di seluruh dunia terjadi. Katakanlah mau itu di Arab Saudi, di Mesir, di Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain sebagainya. Itu tetap memilih, ketika kita melihat screening sahamnya itu tetap juga mempunyai rasio utang tadi. Meskipun jumlah rasionya itu berbeda dengan kita. Mereka di sana ada yang 30%, ada yang 33%, dan kita 45%. Kenapa sih bisa seperti ini? Salah satunya adalah ya kita harus kembali ya Mas, bahwa uh, boleh sebagian ulama-ulama itu mengatakan ini adalah sebuah musibah yang kita rasakan bersama, bahwa bank Islam itu atau bank yang mencoba untuk tidak menggunakan transaksi riba itu muncul sedikit terlambat dibandingkan dengan bank konvensional yang menjadi temannya. Seandainya nih Mas, seandainya bank syariah itu sudah cukup besar, sudah lebih besar daripada ukurannya sekarang ini. Jadinya perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek itu, mereka tidak lagi meminjam pada bank konvensional misalnya, secara imajinasi aja nih. Otomatis rasio utang bunga 45% itu akan hilang dengan sendirinya. Karena dia meminjam ataupun mengambil dana. Kalau di bank syariah itu mendapatkan pendanaan. Karena kalau pinjaman itu ada berbunga menjadi riba, tapi mereka mendapatkan pendanaan dari sumber yang halal. Dan itu jarang banget kita ngebahas bagaimana sih caranya supaya rasio itu hilang. Tapi kita sibuk fokus pada pembahasan apakah ini sudah sesuai syariah atau nggak sesuai syariah, seperti itu.
Dan juga satu lagi caranya adalah ya dengan kita lebih banyak mengedukasi para pengusaha dan juga kita menemukan nilai-nilai syariah dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, di anggaran dasarnya itu sudah tertulis dan jelas bahwa kita menjalankan perusahaan ini dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga kita tidak meminjam ataupun menggunakan dana yang dalam dana ini ada bunga tersebut. Jadinya insya Allah dengan sendirinya akan hilang nih yang namanya rasio utang berbunga 45% tadi, dan juga rasio pendapatan 10% tadi yang non halal. Mungkin Oke, seperti Mas. itu. Jadi, Mudah-mudahan bisa menjawab. ya insya Allah semoga ke depannya kita juga kita punya kontribusi juga ya, Mas. Kita mulai beralih ke tabungan syariah seperti itu ya, Mas. Iya, Karena perusahaan juga suatu bank itu mereka nggak punya dana sendiri, mereka punya dana pihak ketiga yang dimana dana itu adalah dana dari nasabah. Jadi ketika kita apa ya masyarakat sudah banyak yang menabung di bank syariah, kemudian ekonomi syariah ini kita ini kan akan meningkat ya Mas. Nah seperti yang tadi Mas Akram tadi akan secara sendirinya para pengusaha ini bisa juga sekarang pasar modal ini alternatif ya pembiaya pendanaan sumber pendanaan bagi perusahaan. Nah yang ada ketika misalnya ada apa kebutuhan, nah mereka tuh para pengusaha ini minjamnya ke bank syariah juga. Betul ya. iya Mas. Oke teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh silakan di chat di kolom komentar atau di kolom question. Nah, oke, selanjutnya jadi pertanyaannya, apakah investasi saham itu halal? Meskipun ya tadi ada sempat pembahasan rasio-rasio tadi ya, gimana? Baik, saya pribadi itu ya meyakini bahwa investasi saham syariah itu termasuk halal. Uh, Nah, meskipun dan itu juga sesuai dengan Mas ya, dengan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, fatwa yang digunakan di Arab Saudi, di Qatar, di UAE, dan kalau kita punya yang namanya MUI, DSN MUI, lembaga dunia itu ada yang namanya AOIFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution, seperti itu ya. Jadi kayak lembaga sentral, dan mereka juga mengeluarkan seperti semacam guideline, semacam framework bahwa seperti inilah kriteria saham syariah, dan mereka juga menerima gitu kriteria saham syariah yang masih memiliki rasio utang berbunga tadi. Meskipun Mas tidak menutup kemungkinan ketika kita bertemu nih sama ustadz yang lain, sama guru kita yang lain, ataupun ulama kita yang lain, mereka menolak gitu. Mereka mengatakan saham syariah ini tidak sesuai syariah karena masih ada bunga di sana. Tidak masalah begitu ya, kita terima pandangan beliau. Artinya beliau mengatakan saham syariah yang masih memiliki rasio tadi Mas, rasio 45% dan rasio 10%. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi nih, di dalam indeks saham syariah kita, dalam bursa efek kita, itu ada perusahaan-perusahaan yang memang yang sesuai dengan kriteria yang pertama tadi. Dalam anggaran dasarnya mengatakan kami perusahaan yang menjalankan bisnis secara syariah, dan setiap transaksi kami tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan kalau nggak salah saya sekarang udah ada 5 emiten yang seperti itu. Jadi itu salah satu alternatif nih Mas. Kalau misalnya tidak nyaman dengan investasi saham syariah yang menggunakan rasio tadi. Ada kok perusahaan yang murni bertransaksi secara syariah. Dan ya mungkin itu sih Mas. Oke, Mas Akram. Mungkin itu sudah cukup menjawab ya teman-teman. Nah, oke selanjutnya gimana sih mekanisme investasi saham ditinjau dari prinsip syariah nih? Baik Mas. Yang pertama sekali ya, kita sebagai investor, ketika kita membeli saham di bursa efek itu, kita melakukan transaksi jual beli. Yang namanya itu buy ya, bahasa fikihnya itu buy adalah jual beli, buy al musawamah, di mana kita melakukan tawar menawar dulu nih. Kayak buat teman-teman yang ngelihat ada antrian bid, itu kan antrian orang yang ingin membeli saham di harga segini.
dan teman-teman ngelihat antrian ask. Di sana adalah antrian orang-orang yang ingin menjual dengan harga ya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ketika tadi orderan itu match, dari situ terjadi yang namanya transaksi jual beli tadi. Nah, antrian-antrian inilah seperti tawar-menawar. Saya mau beli di harga segini, yang jual bilang, oh enggak, saya mau jual di harga segini. Ketika terjadi kecocokan, itulah terjadi transaksi jual beli. Jadi seperti jual beli biasa nih teman-teman di bursa efek itu. Namanya aja pasar modal ya mas, sebuah pasar. Udah. Ya. Oke. Iya Mas. Nih mungkin ke pertanyaan selanjutnya ini terkait trading nih mungkin ya. Karena mungkin ketika orang mungkin awam ya misalnya, ini lagi apa? Lagi trading gitu kan. Nah, trading itu apa sih? Nah, karena kan kalau misalnya orang awam melihat, wah trading ini yang chart gini-gini gitu. Oh, trading itu judi. Nah, itu sebenarnya trading itu apa sih, Mas? Baik, so, Trading benar. izin minum dulu ya mas ya. Oke, silakan. Baik mas ya, ini kebetulan ini saya sedikit harus membersihkan ya kata trading itu. Berhubung Iya. di mungkin dalam sebulan kemarin kita dihebohkan dengan sebuah berita uh, atas sebuah platform yang disinyalir sebagai platform judi. Tapi kemudian platform judi ini dipromosikan sebagai dalam tanda kutip trading. Trading Padahal ya. padahal dia tidak sama sekali melakukan trading. Dan bahkan kalau kita terus lebih dalam lagi mungkin Mas pejudi sendiri pun bakalan marah gitu kalau mereka disamakan dengan platform itu karena memang Iya. jelas banget itu sebuah penipuan ya. Ada Iya. sebuah penipuan di sana. Jadi trading itu apa sih sebenarnya? Trading itu adalah jual beli ya. Jual beli. Jadi ada saya pembeli, ada barang yang ingin saya beli dan ada penjual di sebelah sana. Dan itu 100% berbeda dengan judi, di mana judi kita tidak memiliki barang yang akan kita beli. Judi kalau kita coba kita pahami dulu judi itu apa. Judi itu misalnya saya punya uang 100 dan teman saya juga punya uang 100. Kemudian kita bersama-sama nih melakukan permainan dengan mengatakan, oke, tim yang menang nanti malam nih ada sepak bola, semua akan mendapatkan seluruh uang ini, 100 sama 100 ini kita pasang di sana. Yang menang akan mendapatkan uang itu semua, yang kalah dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia kehilangan uangnya 100. Itu judi. Atau kalau bahasa kerennya sekarang itu zero sum game ya, ada satu orang yang pasti rugi. Game. Tapi kalau ketika melakukan trading, walaupun saya dan teman saya melakukan trading saham dalam waktu yang cepat nih, dalam waktu yang harian, saya mengeluarkan uang. Dan teman saya mendapatkan uang saya, dan saya mendapatkan saham yang dia miliki. Ada barang yang berputar di sana, ada uang, ada barang yang berputar di sana. Jadi itu yang membedakan antara trading dan judi. Dan yang platform yang kemarin sempat viral itu di sosial media itu mereka melakukan tebak-tebakan harga ya. Harganya naik, Oh iya. benar, uh, uangnya nambah, kalau salah uangnya rugi. Nah, seperti itu, tidak ada yang dibeli sama sekali, hanya menebak harga. Jadi buat teman-teman juga jangan sampai ada misalnya melihat orang gitu ya di layar laptopnya ada chart yang merah hijau. Jangan sampai ini lagi judi nih. Enggak, itu bukan judi. Itu bukan judi. Iya. Jadi Iya, itu Mas. sih. Emang sekarang lagi banyak fenomena sebenarnya instrumen investasi semakin kesini itu semakin banyak ya. Apalagi banyak produk-produk derivatif. Contohnya ya yang lagi rame sekarang binary option gitu kan. Yang sebenarnya binary option ini adalah istilahnya over the counter gitu. Jadi nggak ada serah terima barangnya gitu. Itu hanya mengambil data dari sebuah misalnya pasar modal atau forex. Nah, mereka cuma mendebak ini harganya naik atau turun gitu kan. Nah, itu mekanismenya karena nggak ada serah terima, mereka mempertaruhkan harga apa saham ini akan naik. Nah, ketika mereka mencet naik, ternyata salah. Oh, itu kan ya ternyata salah. Kemudian mereka loss aja. Nah, itu mungkin menggunakan judi.
Nah, sedangkan kalau misalnya di pasar, saya beli tahu nih, itu juga adalah buat trading ya, Mas. Bahasa kerennya. Ya, Itu juga, dalam dalam fikih muamalah juga tidak ada batasan ya, Mas. Ketika saya membeli suatu barang, harus berapa lama sih saya memegang barang itu baru kemudian boleh saya jual. Selama barang itu benar-benar sudah saya miliki, baik itu kepemilikan secara hukum ataupun secara hakiki. Dimana kalau secara hakiki itu benar-benar saya pegang, tapi kalau secara hukum benar-benar sudah saya miliki secara hukum, walaupun barangnya belum saya serah terima. Seperti itu. Nah itu day trading. oh Kalau iya, tadi judi itu ya tadi seperti tadi lah, ada satu yang untung pasti ada satu yang rugi. Dan bahkan ini ya banyak orang mengatakan ketika mereka melakukan trading, walaupun trading itu trading per jam nih, ketika misalnya analisisnya salah, mereka mengatakan wah aku rugi trading gitu. Padahal dia tidak sedang rugi kalau dia tidak menjual sahamnya itu. Saya udah habis beli, dia kira, oh saya rugi nih. Enggak, kalau kamu enggak menjual saham itu, kamu enggak sedang rugi. Hanya saja mungkin merah nih, karena harganya tadi turun. Misalnya harga saham itu turun ya setelah kita coba trading dalam waktu 1 jam. Salah membaca analisis ternyata. ya, ya, mungkin itu disebutnya apa? Floating loss ya. Floating Jadi loss. Ya. ya, kerugian. Jadi kan untuk aku di Islam itu ada floating, ada realis. Kalau yang misalnya belum dijual berarti ya bisanya floating apa? Floating loss ya. Kalau Floating misalnya loss. merah, terus kalau misalnya hijau floating profitnya itu Floating masih profit. mengambang ya, belum belum dijual ya. Belum dijual. Oke, ini ada pertanyaan juga tadi apa dari sapu.tra 4177. Assalamualaikum Bang. Mau nanya bagaimana hukumnya jual beli saham syariah dalam waktu menit atau detik ya. Mungkin tadi udah dijelasin ya sama Mas Akram bahwa sebenarnya dalam muamalah nggak ada rentang waktu ya. Tidak ada Intinya rentang waktu. oh ya. Sekarang Tapi beli terus sekarang jual. ya, mungkin ada sedikit ingin saya tambahkan ya Mas, supaya kita juga fair gitu ya. Kita melihat pandangan itu selalu dari dua sisi. Itu menjadi ciri khas kita di Kevan ya Mas. Ada juga saya berbicara dari ulama-ulama. Kenapa saya menggunakan kata ulama? Karena saham ataupun bursa efek ini kan adalah suatu fenomena modern ya, yang tidak ada dijelaskan secara teks di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Jadi kita membutuhkan ulama yang memahami, mempunyai ilmu yang mumpuni untuk kemudian menjelaskan kepada kita. Nah, ada ulama-ulama juga yang mereka kurang nyaman ketika memperbolehkan memperbolehkan trading yang kita kenal sebagai high speed trading ya Mas, dalam hitungan waktu per detik, per menit. Itu kalau nonton-nonton film-film dari Wall Street itu biasanya kan kelihatan banget tuh, langsung Ya, gitu ya, langsung di list gitu kan ya. semua hasil tradingnya. Ada para ulama-ulama yang tidak nyaman gitu memperbolehkan hal tersebut, dikarenakan ya mereka melihatnya itu terlalu berspekulasi. Spekulasi itu dalam bahasa fikihnya disebut dengan maisir, jadi mendekati ke arah sana nih. Kita terlalu berspekulasi terlalu tinggi. Dan itu sih Mas mungkin pandangan satunya. Dan kenapa ini tidak diperbolehkan? Kita harus paham nih Mas, kenapa sesuatu diharamkan, kenapa sesuatu dihalalkan. Uh, Transaksi seperti itu mungkin tidak diperbolehkan karena ulama-ulama ini ingin kita melindungi harta kita. Ingin agar harta kita itu tidak terlindungi. Ingin supaya harta kita itu tidak langsung habis dalam waktu menit dikarenakan kita salah melakukan posisi trading. Seperti itu dalam posisi perdagangan. Ya itu adalah salah satu tujuan diadakan satu tujuan syariah ya Mas, yaitu melindungi harta yang kita kenal dengan makasih syariah. Oke, ya, Mas, sebenarnya transaksi high speed trading ini sebaiknya dihindari ya karena fluktuasi apalagi ada beberapa tipe saham yang naiknya tuh volatilitasnya tuh kenceng banget gitu kan. Nah, terus ada prinsip kalau di apa ya di trading tuh lebih baik menjaga modal daripada mendapat kerugian. Nah, istilahnya itu teman-teman. Jadi kita niatin aja investasi saham ini sebagai apa ya untuk nggak cuma untung-untung saat ini gitu kan. Jadi untuk keuntungan di masa depan. Oke, nah kebetulan
di bursa efek Indonesia juga ada limit ya. Kalau di luar negeri kan unlimited gitu. Sehari bisa minus 100%, kalau di sini kan tidak ada juga upaya dari regulator untuk menghindari kerugian kepada investor. Nah, kemudian ada lagi kita akan berbicara tentang settlement T+2. Oh, Nah, ini gimana nih Mas? Kan ketika kita beli saham, sebenarnya dalam transaksi saham itu ada proses settlement. Nah, settlement ini ketika beli saham, sebenarnya eh, sahamnya akan didapat ketika T+2 itu, atau 2 hari kemudian. Nah, ini dari pandangan syariah nih gimana? baik. Mungkin ini ya Mas ya, biasanya itu yang sering ditanyakan, eh, saya membeli suatu saham hari ini, tapi 2 hari kemudian settlement itu baru terjadi dan baru kemudian itu menjadi milik saya. Dalam artian ya disettle lah gitu ya. Eh, keluar sedangkan saya ingin menjual saham itu esok hari. Setelah saya beli hari ini, saya ingin menjual esok hari. Apakah boleh gitu ya saya menjual itu di hari selanjutnya? Padahal settlement tadi atau perpindahan kepemilikan tadi secara real tadi baru terjadi di 2 hari kemudian. Nah, teman-teman semua, eh, dalam ini kita berbicara tentang konsep kepemilikan. Ketika saya mentransaksikan saham tadi dan ketika order yang saya sudah match tadi, harga penawaran saya dengan harga penjualan tadi juga sudah setuju, saham itu sudah terhitung milik saya secara hukum. Jadi secara hukum saham itu sudah sah milik saya. Ketika kemudian besok hari saya jual, itu sudah diperbolehkan untuk dijual. Kenapa seperti itu? Karena uh, salah satu yang sering kita dipertanyakan itu apakah ini termasuk dengan yang namanya buy al mafdum atau jual beli kosong. Apakah ini termasuk dengan jual beli kosong? Pertama sekali kita harus paham dulu jual beli kosong itu seperti apa. Jual beli kosong ini kalau dulu di masa Rasulullah SAW ada sebuah transaksi di kota Madinah itu di mana mereka menjual panen, tapi hasil panen tahun depan mereka jual tahun ini. Barangnya belum ada hasil panennya seperti apa, apakah bakalan sukses panennya atau apakah nanti harganya seperti apa, mereka nggak mau tahu. Mereka menjualnya tahun ini, mereka menerima uangnya di tahun ini juga. Dan ini adalah contoh transaksi yang tidak diperbolehkan. Ada juga transaksi yang cukup aneh di masa Rasulullah, di mana ketika ada satu unta yang sedang hamil, janin unta tersebut, itu yang dijual oleh si pemilik unta bukan unta yang sedang hamil, bukan pula juga janin si unta tersebut, tapi anak dari janin itu. Janinnya aja belum Oh, lahir nih. Yang dari iya. 9 bulan kandungan itu belum lahir, tapi sudah dijual nih anak dari si janin itu. Dan itu menciptakan yang namanya garar, ketidakjelasan yang sangat besar. Di mana kita belum tahu apakah janin nanti bakalan lahir dengan sehat atau kalau dia bakalan meninggal ketika dalam proses kelahiran, ataupun mungkin apakah janin itu kemudian bisa tumbuh menjadi unta yang dewasa, atau apakah untanya bisa punya anak atau tidak. Jadi besar sekali ketidakjelasan yang ada. Dan itu adalah jual beli kosong yang dilarang dalam syariah. Tapi kalau tadi transaksi T+2 sebelum di settlement, ketika T+2 tadi, ketika saya membeli hari ini, kemudian saya menjual di besok hari, kita bisa melihat ujung dari saham itu. Saham itu saya beli hari ini di harga 50 perak, kemudian Mas Sofian membelinya di harga 55 perak dari saya. Gitu. Ketika telah terjadi settlement, saham itu terhitung milik saya, kemudian berpindah kepada Mas Sofian. Bahwasannya saya benar-benar memiliki saham tersebut, dan kemudian saya menjual saham itu kepada Mas Sofian. Kalaupun saya tidak memiliki saham itu, maka saham itu nggak bakalan nyampe nih ke Mas Sofian, karena saya melakukan jual beli kosong. Saya melakukan
jual beli barang yang sedang saya tidak punya. Dan itu jual beli yang dilarang. Tapi ketika tadi transaksi seperti yang sudah saya jelaskan dalam bursa saham tadi, meskipun itu transaksi esok harinya sebelum settlement, tapi saya benar-benar sudah memiliki saham tersebut secara hukum. Yang ini disebut dengan qabd hukmi, kepemilikan secara hukum. Seperti itu, Oh, Mas. ya sebenarnya ada perbedaan ya tentang short selling dan apa tadi high speed trading. Sebenarnya banyak teman-teman juga yang mikir apa ya short selling dari bahasa aja short selling. Oh berarti ini jual cepat. Sebenarnya beda ya mas. Jadi tidak ini adalah sebuah transaksi kosong di mana kita ketika menjual efek tapi efeknya nggak ada gitu. Untuk transaksi ini di Bursa Efek Indonesia, alhamdulillah setelah pandemi itu nggak ada. Nggak tahu ya. Kalau sekarang saya belum update lagi apakah ini diperbolehkan atau nggak. Nah, risikonya sebenarnya ini lebih berbahaya ya, Mas. Karena kalau kita beli saham, kemudian paling turun itu ya 50 di saham di harga 50. Kalau short selling itu tak terhingga. Jadi kalau ruginya tuh ketika harganya kita berharap turun, ini harganya malah naik gitu. Apalagi di bursa luar, nah ini harganya tuh unlimited ya. Tidak ada batas ARB atau ARA. Ya, banyak ya juga teman-teman yang salah ini ya Mas ya ketika membahas istilah-istilah di bursa saham itu ya. Kita kenal yang namanya long position, short Oke, selling. ya. Ya short position itu ya kita menjual, long position itu ya kita membeli gitu kan. Ya short selling itu kita menjual sesuatu saham yang kita tidak miliki. Jadi teman-teman ya ini salah satu engineering finansial ya mas, bisa mengotak-atik finansial, di mana kita meminjam dulu nih saham tadi. Kita nggak memiliki saham itu, kita meminjam saham tersebut, kemudian kita jual. Harapannya adalah harganya itu turun. Jadi saya menjual hari ini di harga 100 perak, besok harganya turun, saya membeli di harga 80, ketika harganya turun 80, saya beli saham itu, kemudian saya bayar saham yang saya pinjam tadi. Jadi saya mengantongi keuntungan 20 perak misalnya. Ya seperti yang Mas Sofian tadi jelaskan ya, justru saya akan rugi nih kalau harga sahamnya naik. Ini Kalau tadi naik. saya udah jual di 100 perak, saya belum mau bisa mengembalikan saham itu, tapi sahamnya udah naik sekitar 150, 200, 200, udah naik dari 100% ya. Dan di Indonesia alhamdulillah ada yang namanya ARA dan ARB ya Mas. Ada Dan batas ARB ya atas, mas. Ya, ada nilainya batas bagus. bawah gitu ya. Saya juga kurang tahu sih sebelum update juga apa sekarang udah dibolehkan lagi ya transaksi short selling itu. Oke, ya. Oke. Selanjutnya, hmm, poin. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga. Nah, kalau dari tadi ya, short selling nanti kita akan cek dulu lagi ya, Mas, apakah sekarang diperbolehkan apa enggak. Nah, kemudian terkait fatwa jual beli saham, ada apa saja nih, Mas, yang Ada ada satu di ya fatwa yang cukup panjang dari Majelis Ulama Indonesia kita, fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Itu membahas mekanisme perdagangan saham di bursa efek kita. Dan itu menjadi fatwa utama ya, pegangan utama untuk tentang batasan-batasan yang diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan dalam hal transaksi saham. Itu fatwa dari DSN MUI kita. Dan sebenarnya juga di DSN MUI kita itu sudah cukup ini ya, kalau kata kemarin saya pernah diskusi sama seorang teman, mereka cukup komprehensif membahas fatwa itu. Jadi ketika menerbitkan sebuah fatwa itu dijabarkan dulu yang pertama sekali ayat Al-Quran, terus sunnah, hadis, pendapat-pendapat para ulama dan ulama klasik, ulama modern, kemudian ada kaidah-kaidah fikih yang dibahas. Kemudian mereka memutuskan. Yang memutuskan itu teman-teman bisa melihat sendiri perincian-perincian apa-apa saja sih poin-poin yang ada di sana.
Dan fatwa tentang saham ini termasuk fatwa yang cukup panjang sih Mas, sekitar 17 halaman. Dan kalau nggak salah saya itu di satu buku itu dikatakan hampir sekitar 14% dari total fatwa yang diliris oleh DSN MUI itu tentang pasar modal. Jadi cukup banyak nih fatwa Hmm, yang tentang pasar modal. oke. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya nih, Mas. Langkah apa saja yang perlu investor pertimbangkan saat melakukan atau mau berinvestasi di saham syariah ini? Yang pertama sekali itu belajar ya Mas ya. Terkadang kita terlalu menganggap sepele mengenai investasi saham ini. Belajar itu menjadi hal yang sangat penting, terutama ketika kita mengetahui seperti apa sih sebenarnya style ataupun tipe kita sebagai seorang investor. Misalnya saya pribadi bukan orang yang menyukai resiko. Otomatis saya tidak akan melakukan yang namanya trading ataupun juga saya tidak akan membeli saham-saham yang beresiko tinggi. Jadi pertama sekali itu kita kenali dulu diri kita itu seperti apa, yang kemudian kita mengenali juga sebenarnya saham itu apa sih, pasar modal itu apa sih, kemungkinan kita bisa rugi itu seperti apa, kemungkinan kita bisa untung itu seperti apa. Dan juga kemudian setelah kita belajar tentang pasar modal itu, langkah keduanya adalah menyiapkan uang dingin, yaitu memang uang yang kita peruntukkan untuk investasi, bukan uang sekolah anak, bukan uang dapur, bukan uang untuk membayar uang kuliah, dan juga jangan pernah menggunakan yang namanya pinjaman. Karena untung dari sebuah investasi itu, terutama investasi saham, masih belum pasti. Tapi yang namanya pinjaman itu udah harus pasti kita kembalikan. Jadi itu benar-benar harus di ini sekali ya. Dan yang kedua ya tentu saja mempelajari saham-saham mana saja sih yang termasuk saham syariah dan saham bukan syariah. Oke, Mas Akram, terima kasih penjelasannya. Oke, sekarang saatnya ini ada beberapa pertanyaan dari followers juga nih, Mas. Dari Farhan.Sumarken Bogor. Saat ini apakah ada saham yang tidak melakukan pinjaman modal dari bank konven? Baik, sebelumnya saya ingin bertanya dulu Mas, ini kalau saya jelaskan nanti saya bakalan emitennya, oh ini ternyata gitu nanti. Oh, ya mungkin ada, mungkin teman-teman boleh dicek juga di daftar efek syariah ya. Di Ya, situ sebenarnya ada perusahaan yang saham yang apa ya istilahnya ini udah berdasarkan prinsip syariah gitu. Mereka udah menyatakan dalam ADART-nya apa namanya berdasarkan prinsip syariah. Tapi sebagian besar mungkin ada juga apa ya? Sebagian besar ya kita masih apa ya namanya meminjam dari bank konvensional karena keterbatasan dari bank syariahnya juga. mungkin kalau saran dari saya mungkin teman-teman bisa baca buku-buku yang membahas tentang pasar modal syariah. Nah, di sana teman-teman bisa menemukan nih saham-saham yang tadi, yang seperti yang dicari tadi ya di sana gitu. Karena di sini kalau kita bahas nanti akan tersebut nama emitennya. Ya, ya nanti kita pom-pom lagi Kita ya. jadi pom-pom gitu kan. Tiba-tiba besok naik nih Iya. harganya gara-gara Oh, kita ya. iya. Oke mas, kemudian apa gini? Oh ya dari SPFDS ya. Assalamualaikum mas, berarti secara keseluruhan untuk terhindar dari hukum haramnya sebuah trading di saham, alangkah baiknya kita investasi jangka panjang ya mas. Untuk menghindari hal sebenarnya bukan hanya riba ya Mas, di dalam transaksi bursa efek itu ada transaksi-transaksi yang dilarang seperti tadi, short selling. Seperti tadi juga misalnya kita margin trading, melakukan margin trading itu juga diharamkan. Nah, cara yang paling aman itu adalah menggunakan yang namanya syariah online trading system. Jadi kalau teman-teman tidak terlalu paham nih kaidah-kaidahnya atau tidak terlalu paham ilmunya, saran saya itu adalah menggunakan SOTS, Syariah Online Trading System, dari sebuah sekuritas. Di sana memang ketika teman-teman melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah,
itu akan otomatis di-reject. Dan terlebih mengenai pilihan untuk trading atau investing, itu saya kembalikan kepada teman-teman sendiri nih. Dan ya kecenderungan kita di mana sih. Tapi yang jelas trading itu sesuatu yang sulit ya Mas. Tidak mudah yang namanya trading itu. Ya. Buat teman-teman sebaiknya apa ya, bisa membuka akun di rekening SOTS ya, Syariah Online Trading System. Nah, sekuritas apa aja sih yang sudah menyediakan fasilitas ini? Nah, teman-teman boleh cek link di bio Instagram Pasar Modal Syariah, kemudian ada daftar ABOSOTS. Nah, teman-teman bisa buka rekening di situ. Oke, selanjutnya mungkin, nggak kerasa nih Mas. Waktunya 10 menit lagi. Ini pembahasannya emang seru nih terkait saham. Ini pertanyaan juga ini sebenarnya masih banyak. Cuman saya pilihin dulu biar apa ya, Siap. tidak melenceng dari pembahasan kali ini. Oke, ini ada dari oh ya, ada dari masih dari Mas Farhan, bagaimana caranya agar tahu sebuah emiten itu menggunakan pinjaman bank syariah saja kalau. Wah, sepertinya ini kita perlu bedah laporan keuangan, ini bakal panjang ya Mas. Tapi mungkin ya agak cukup sulit gitu ya Mas. Karena kita juga nggak tahu di bank mana sih mereka mengambil hutang tadi ya. Ya memang saran saya tuh yang paling gampang adalah ya kita melihat dari indeks saham syariah tadi yang kemudian diupdate berkala secara 6 bulan. Nanti bakal ada saham-saham yang ketika sudah tidak lagi sesuai dengan kaidah syariah, sesuai dengan prinsip syariah, akan terlempar dari indeks tersebut. Selain ISSI, mungkin ISSI terkepanjangan, ada juga indeks namanya JII, Jakarta Islamic Index. Di sana teman-teman bisa ngelihat. Gitu. Iya, Mas, Dan mungkin juga sebenarnya juga Mas mungkin bisa saya tambahkan, di emiten-emiten itu sendiri kan juga sudah ada sebenarnya yang menggunakan label syariah gitu kan. Ya, salah satunya itu juga salah satu proses screening secara kasat mata gitu ya. Jadi mungkin itu bisa ya, dijadikan. ya sebenarnya tugas membedah laporan keuangan ini sebenarnya tugas OJK ya. Mas ya. Nah, itu OJK ini akan apa ya, meng-screening setiap 6 bulan sekali. Nah, berarti sekarang tuh akan ada periode 1 2022 sekitar bulan akhir Juni ya di biasanya. Jadi buat sobat pasar modal syariah semuanya, kalau misalnya aduh bingung nih, pengen membedah sendiri gitu kan. Wah, kayaknya ini agak-agak ribet juga. Jadi teman-teman, Bursa Efek Indonesia udah memudahkan teman-teman. Ada yang namanya indeks. Nah, indeks ini ada sekarang udah ada 4 indeks, indeks ICI ya. ICI ada JI 70, kemudian JII dan IDX MES BUMN. Nah, teman-teman bisa pilih di antara saham di antara indeks itu aja. Nah, kebetulan waduh waktunya udah cukup nih, Mas, sepertinya. Kita sebentar lagi akan berakhir. Oke, mungkin closing statement nih dari Mas Akram terkait pembahasan kali ini. Baik Mas, closing statement dari saya. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat pasar modal syariah ya sudah nge-reach out kita. Kebetulan posisi kita bukan di Jakarta ya Mas, kita jauh di Oh ujung iya, barat sana di Indonesia. oh Jadi iya, terima iya, kasih iya. sekali Mas sudah menghubungi kita. Dan kita sangat senang sharing ataupun berbicara tentang ekonomi syariah ini. Karena ekonomi syariah ini bagi kita di Kevan itu adalah sebuah syiar ya Mas. Mungkin tidak bisa mungkin kita terlalu tinggi ketika kita mengatakan itu sebagai sebuah dakwah, tapi setidaknya kita ingin sedikit berkontribusi nih untuk memajukan sesuatu ekonomi yang memiliki nilai-nilai yang humanis, memiliki nilai-nilai yang begitu peduli terhadap sesama manusia, dan itu adalah ekonomi syariah tadi. Dan kami percaya jalan ini memang masih begitu panjang ya Mas, jalan untuk kita bisa sesuai dengan cita-cita ekonomi syariah itu. Dan apa yang sudah dicapai saat ini, misalnya seperti bank syariah, pasar modal syariah, seperti tadi kita sudah membedah
di pasar modal syariah itu kita masih melihat rasio-rasio hutang yang ada bunga di sana. Rasio hutang ini bukan bukan ketika kita melihat hal-hal yang ada kekurangan di sana sini, bukan berarti kemudian harus kita tinggalkan. Jadi ada sebuah kaidah fikih yang mengatakan ketika sesuatu itu tidak bisa mencapai satu tujuannya 100%, maka jangan pula kamu tinggalkan sesuatu itu 100 sepenuhnya. Jadi ketika ini baru sampai 50%, 45%, 60%, disitulah tugas kita untuk kemudian memajukannya lagi nih, kemudian ikut berkontribusi di dalamnya. Dan kontribusi inilah yang kita harapkan yang insya Allah dibalas atau diganjar pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya ekonomi syariah ataupun bank syariah ataupun pasar modal syariah ini adalah karya ulama-ulama kita yang memiliki ilmu begitu tinggi yang kita cintai. Jadi kalau bukan kita yang memajukan ekonomi syariah ini, yang memajukan keuangan syariah ini, ya siapa lagi? Kan kita nggak mungkin nih mengharapkan orang lain yang justru memajukannya. Iya. Jadi mungkin itu closing statement dari saya ya. Jangan pernah kita mencibir keuangan syariah yang ada sekarang ini, karena itu juga merupakan karya dari para ulama kita. Mungkin itu Mas Sofian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Akram. Sejam sekarang udah nggak kerasa sejam kita sharingnya terkait Alhamdulillah. investasi saham ini. Nah, alhamdulillah. Semoga teman-teman mendapat insight baru dan menambah keyakinan terkait investasi saham syariah ini. Ya semoga kedepannya ekonomi syariah kita khususnya di Indonesia semakin berkembang ya Mas. Ya, amin ya rabbal Oke. alamin. Ya, oke. Nah buat teman-teman minggu depan kita masih ada banyak IG live tentang investasi dan nah minggu depan itu ada spesial Ramadan ya. Selama berarti ada 5 sesi ke depan tuh kita akan membahas tentang investasi dan bulan Ramadan. Nah, jangan lupa juga nih boleh di follow juga nih kayak @kfund.id ya Mas. Nah, nanti teman-teman dapat insight juga terkait ini lebih umum ya Mas keuangannya. Ya, kita lebih umum Keuangan. tentang ekonomi syariah. Mungkin sedikit saya ingin bicara tentang Kevin tadi itu. Kita melihat ekonomi syariah itu berdasarkan manusia yang melakukan kegiatan ekonomi itu ya, Mas. Jadi kita harus kembali pada prinsip dasar di mana Rasulullah itu mengatakan saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita juga kembali ke sana, ingin mencoba mengubah adab dan akhlak untuk kemudian bisa berkontribusi secara positif pada ekonomi. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Akram. Oke, sekali lagi terima kasih saya ucapkan.